banyak memakan korban juga di sini ya untuk di tikungan ini. Jadi harus berhati-hati di sini, selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali tentunya ya di channel ini, HD Batola. Nah, ini saya ada di jalan lintas Banjarmasin Marabahan, teman-teman. Baru saja kita melewati simpang 4 Handil Bakti, dan di sebelah kiri kita tadi juga ya melewati kantor camat Kecamatan Alala. Nah, oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Kita kali ini ingin melihat kondisi jalannya di sini teman-teman, karena memang ya setelah banjir tadi jalur antara Banjarmasin dan juga Marabahan ini banyak sekali rusak dan sudah diperbaiki. Jadi sepengetahuan kita ya, ini jalurnya sudah antara sini ya Handil Bakti ini menuju ke Kecamatan Cicengkit sana itu sudah tidak ada lagi perbaikan. Nah, bagaimana hasil perbaikan jalan tersebut? Oke, ikuti terus ya video ini. Kita berada di depan SMP Alalak, teman-teman. Ini ada yang jual-jual kayu galam ya di sebelah kanan kita juga. Ini ada es dawet Borneo. Nah, ini es dawet Borneo yang patut dicoba nanti ya di sebelah kiri kita ini ya. Di depannya Politeknik Hasnur ya di sebelah kanan. Kita coba nanti ya kalau ada waktu. Ini ada yang jual bunga, jadi yang hobi tanam-tanaman bunga ya bisa beli di sini nih. Nah, ini di sebelah kiri kita ada gardu induk kayu tangi, teman-teman. Dulu saya pernah bikin vlog ya dari arah terbalik, dari arah sebaliknya maksudnya ya, bukan dari arah terbalik, dari arah sebaliknya teman-teman. Itu masih banyak perbaikan di jalur ini ya. Nah, kita lihat ya dari ini sekarang karena perbaikannya sudah selesai. Nah, ini mungkin salah satu perbaikannya teman-teman. Ini jalannya aspalnya baru ya. Nah, jadi di sini juga sudah selesai perbaikannya. Jadi memang ya untuk perbaikannya di jalur ini khususnya yang sampai ke Cicengkit sana ini sudah tidak ada lagi perbaikan karena memang sudah selesai ya, terkecuali yang ada di daerah Gampa Asahi atau Sungai Gampa, teman-teman. Nah, di sana masih ada perbaikannya ya karena masih memang belum selesai. Nah, di sini juga perbaikan jalan juga teman-teman. Ini jalannya sudah bagus. Tapi untuk melihat kondisi untuk melihat kondisi jalan yang ada di Gampa Asahi dan Sungai Gampa itu bisa teman-teman lihat di channel saya ya, karena nggak lama mungkin saya ada nge-vlog ke sana kemarin teman-teman, dalam waktu sebulan ini ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ada penggalangan dana di sini teman-teman. Ini asap truk ini sangat mengganggu. Kita lihat teman-teman apakah aman. Oh ya, aman ya, kita salib dulu ya. Nah, walaupun ini harus hati-hati teman-teman karena jalannya memang masih ada tambalan-tambalan seperti itu ya. Hati-hati ya. Ini yang dari arah ke Banjarmasin nih kayaknya ya banyak tambalan di sebelah kanan sana ya. Dan kemarin juga yang banyak rusak itu memang yang dari jalur sebelah kanan kita ini teman-teman. Ini ada mobil lagi, kita bisa nggak ya nyalip ya? Ini mobilnya juga nyalip nih kayaknya. Apa bisa kita nanggung teman-teman gitu. Kalau usah nanggung ya nggak usah nyalip ya. Kita utamakan keselamatan ya. Sini ada jembatan. Ini kita ada di belakang truk teman-teman, jadi mohon maaf ini pemandangannya agak terhalang truk ya, tapi kita masih belum bisa menyalip teman-teman.
masih belum bisa menyelip. Kita beri jarak teman-teman biar bisa memantau. Nah ini kita coba-coba, kita sudah bisa nyalip ya di sini. Kita salip dulu. Nah jadi di depan kita ini juga ada yang baru selesai diperbaiki jalannya teman-teman. Nah ini ya, nah ini aspalnya sudah mulus. Nah jadi ini sudah selesai juga di daerah wilayah sini ya. Ini kita berada di pintu tengah yang dulu ya lumayan panjang nih ya perbaikannya, lumayan panjang. Nah tapi tambalan-tambalan ini masih ada teman-teman, seperti itu ya, hati-hati ya. Nah di sini juga aspalnya baru nih. Kita berada di Raya 4 ya. Di sini dikenal dengan Raya 4 Mandestana ya kalau nggak salah. Ini ada es kelapa teman-teman di sebelah kiri. Jadi kalau jalan-jalan di sini ya nggak usah takut kelaparan dan kehausan karena memang banyak warung teman-teman. Ini ada jembatan lagi, ini namanya Rai 3 teman-teman. Nah kita berada di Rai 3 Mandestana. Tapi rai-rai itu tidak tersusun teman-teman. Setelah rai 4 nanti sudah rai 4 tadi ya, rai 3, kemudian sana ada rai 12 teman-teman. Jadi nggak nyusun ya, entah kenapa ya. Nah ini aspalnya baru di sini, jadi ini juga baru selesai diperbaiki. Nanti setelah rai 12 malah rai 5 teman-teman. Jadi memang nama rai itu atau handil-handil itu nggak tersusun ya di sini. Nah di depan kita ada gerbangnya apa ini? Nah gerbangnya KTM ya. KTM itu Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi Cahaya Baru. Nah namanya KTM Cahaya Baru ya. Ini kita berada di rai 12. Nah ini kan rai 12 ya, ke sebelah kanan. Ini awas, kita pelan-pelan saja, itu ke arah kiri ya. Nah ini rai 12 ya, masuk ke sebelah kanan sana menuju ke kantor camatnya Mandestana ya. Kantor Camat Mandestana dan juga ke SMAN 1 Mandestana. Ini ada penggalangan dana ya, kita santai-santai, kita pelan-pelankan saja di sini ya. Nah ini juga aspalnya nampak baru teman-teman, jadi ini juga sudah selesai diperbaiki. Lumayan ya, lumayan cepat ya akhirnya ya, dari kita Handil Bakti tadi menuju ke daerah sana ya, ke Kecamatan Cijangkit. Walaupun nanti ya kalau ke arah Marabahan itu di Sungai Gampang masih ada proses-proses perbaikan ya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Nah ini yang dinamakan dengan tikungan es teman-teman, jadi harus berhati-hati di sini ya, di tikungan ini, karena tikungan ini juga cukup fenomenal teman-teman, jalur antara Banjarmasin dan Marabahan ini. Walaupun tikungannya terlihat sederhana, tapi di situ kita ya harus tetap juga harus berhati-hati teman-teman ya, memang harus berhati-hati ya di jalan ya, yang namanya di jalanan. Karena di sini juga sering terjadi hal-hal yang yang mudah-mudahan kita dihindarkan ya di sini. Banyak memakan korban juga di sini ya untuk di tikungan ini. Jadi harus berhati-hati di sini, selalu waspada. Itu kalau dari atas ya mungkin menyerupai huruf S, jadi dikenal dengan tikungan S.
Ini aspalnya yang kita lewati ini baru nih. Nah ini ada yang jual buah di sini ya, di sebelah kiri tadi ya. Di sini ada warung makan teman-teman di sebelah kanan. Hati-hati ya sebenarnya ya, ini kasihan ya kalau tadi di depan gitu, kalau keserempet ya kasihan ya. Jadi kalau kita berkendara itu ya teman-teman, kalau kita mau nyalip itu diperhatikan ya yang dari depan sana. Siapa tahu kita hati-hati, yang di depan sana ya agak kurang hati-hati, jadi kita ngalah-ngalah saja ya, jangan menyalip kalau ada kendaraan yang ada di depan kita sana. Tadi saya sempat kaget ya, ada yang nyalip, padahal itu kan di depan saya ini sudah juga hampir berpapasan dengan truk itu tadi ya. Ini ada Koramil Mandastana di sebelah kanan. Di sana ada mesin ATM teman-teman, jadi ATM satu-satunya ya yang mungkin ada di Kecamatan Mandastana ini, dan juga dipakai oleh di masyarakat yang ada di Kecamatan Cijengkit. Kita sudah berada di Rai 6 Mandastana. Ini ada jembatannya di sini, jembatan yang agak sedikit melengkung juga ya. Nah ini kan melengkung, sedikit melengkung. Nah di depan kita ada pintu gerbangnya World Food Day, atau disingkat bahasa kita itu HPS teman-teman, Hari Pangan Sedunia. Nah yang kemarin ya di tahun 2018 itu puncak acaranya berada di Kecamatan Cijengkit sana ya, di Kecamatan Cijengkit atau di kecamatan saya tinggal teman-teman. Itu ada bibit jeruk itu banyak sekali ya, tadi yang bongkar muat bibit jeruk satu truk besar teman-teman. Karena di sini masyarakatnya banyak yang juga berasal dari Jawa teman-teman, jadi mereka itu memang sudah mungkin kebiasaan mereka untuk berkebun jeruk seperti itu ya. Ada wilayahnya sih teman-teman di daerah itu Puntik Dalam dan juga Karang Indah dan Karang Bunga ya, yang banyak penghasil jeruk itu untuk dihasilkan di wilayah ini ya, dari desa-desa yang sudah saya sebutkan tadi. Dan jeruk-jeruk mereka itu akhirnya kembali ke Jawa juga teman-teman. Jadi jeruk-jeruk mereka itu juga nggak hanya dijual di wilayah Kalimantan ini ya, Kalimantan Selatan ini, juga bahkan mereka kembali ke Pulau Jawa juga ya. Karena memang kalau saya lihat ya banyak sekali waktu musim-musim buah jeruk itu truk-truk yang besar-besar itu, jadi mereka langsung bawa ke Jawa pakai truk teman-teman. Nah ini yang bawa yang bawang-bawang ini nggak lihat di spion teman-teman, jadi kita harus hati-hati. Nah kita nggak bisa nyalip ya, karena ini marka tegas ya. Ini ada yang nyalip saya ngalah aja nggak apa-apa, kita ngalah saja. Ini yang bawa-bawa seperti itu ya, yang lindung seperti itu harus juga berhati-hati, karena nggak bisa memantau kendaraan yang ada di belakang ya, karena spionnya itu terlindung. Dan kita kalau mau nyalip beliau itu disarankan untuk berikan spion biar beliau waspada ya, ada yang nyalip. Tapi tetap ya intinya, kalau kita sebagai pengguna jalan kita harus berhati-hati, jangan sampai merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah jadi kita sudah hampir sampai ke persimpangan menuju Kecamatan Cijengkit teman-teman. Nah jadi dari jalan ini ya, nanti saya belok ke Cijengkit.
Tapi teman-teman jangan khawatir untuk melihat kondisi jalur yang setelah ini. Ada videonya di channel saya teman-teman, ada videonya di channel saya ya, yang ke Gampa, Sungai Gampa dan Gampa Asahi ini juga baru diperbaiki sini ya. Nah ini di depan kita sudah 100 meter lagi kita barisan ke kanan karena kita akan masuk ke Kecamatan Cijengkit. Nah ini kalau ke Marabahan masih lurus teman-teman, dan teman-teman bisa lihat di video saya yang sudah lalu ya, di sana ada video yang menuju ke arah Gampa Asahi sana ke Gampa. Nah kita masuk ke arah Kecamatan Cijengkit. Oke, terima kasih ya yang telah menonton. Ini jalurnya ya ke arah Cijengkit, di sana mulus teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Cijengkit ya bisa ikuti jalur ini, dan sampai ke Cijengkit sana itu jalurnya mulus seperti ini saja. Terima kasih sekali lagi ya, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan terus dukung channel ini, like, komen, dan share juga ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.